Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Pratama dengan NPM 2315061181 dari kelas PSTIA. Jadi sini saya akan menjelaskan sekaligus mendemonstrasikan rangkaian tugas ketiga dari mata kuliah Internet of Things, yang mana rangkaian ini merupakan rangkaian pendeteksi sistem parkir atau sistem pendeteksi jarak. Oke, mungkin yang pertama-tama saya akan jelaskan untuk kode Arduino-nya terlebih dahulu. Nah, pada baris pertama itu dapat include ISP, yang mana ini merupakan eh, su- deklarasi untuk mengimpor atau eh, deklarasi untuk mengimpor library untuk mengkoneksikan WiFi di modul ISP8266 serta komunikasi HTTP ke server, yang mana ini untuk modul WiFi yang bersatu, dan ini untuk HTTP server. Nah, di sini terdapat konfigurasi WiFi, mana di sini terdapat SSID ya dan password, yang mana ini merupakan nama WiFi yang kita pakai serta passwordnya. Nah, kemudian di sini terdapat URL PHP, di mana ini merupakan sebuah URL untuk menyimpan data dari rangkaian. Jadi rangkaian ini itu eh, terintegrasi dengan database, di mana data tersebut akan terupdate terus di database pada melalui file simpan.php. Nah, ini merupakan IP address yang kita gunakan sekarang. Nah, kemudian masuk ke pendefinisian PIN. Untuk TRIG itu merupakan D5, Echo D6, kemudian untuk LED jauhnya itu D1, sedang D2, dan dekat itu D3. Dan untuk buzzer itu menggunakan pin D7. Kemudian ada deklarasi variabel durasi dan distance atau durasi dan jarak. Kemudian ada file setup, masih ada serial begin, di mana ini merupakan eh mendefinisikan serial monitor itu susah 115.200 baud. Ini ada serial begini, jadi ya gini. Ini buat serial monitor. Itu WiFi, ini benar WiFi tadi, SSID sama password. Ini merupakan pin mode. Pin mode ini digunakan untuk mendefinisikan pin-pin ini, TRIG, LED, buzzer itu sebagai outputnya. Kemudian sini terdapat perulangan while, mana jika WiFi statusnya itu connected, maka ada delay, terus dia bakal print titik-titik-titik. Namun jika berhasil, maka WiFi itu bakal connected. Kemudian sini dapat void loop, yang mana untuk menghitung jaraknya. Hmm. Ini terdapat daerah pin low, pin high, terus delay microsecond. Masih dapat sebuah rumus, distance sama dengan duration dikali 0,034 dibagi 2. Kemudian sini untuk mencetak serial print di serial monitor, ini kita tambahin. Ini dia ngambil data dari distance. Jadi dia ngambil data dari sini. Ini rumusnya tadi untuk menghasilkan jaraknya. Kemudian saya dapat ada reset LED, mana yang merupakan logika LED ya, digital write, yang mana sini di setting ke low semua awalnya, setting ke low, terus jadi masuk ke kondisinya. Jadi jika distance-nya atau jarak itu lebih dari 50, itu termasuknya jauh ya, termasuk jauh, kondisi jauh. Terus untuk LED-nya itu nggak bakal bunyi.
LED pertama. Di LED pertama bunyi, LED lain itu masih mati karena memang kita logikanya sini kalau Jawa itu ya cuma satu yang hidup. Terus ada else if kan. Nah, ls ini kondisi ketika sedang di mana tuh jaraknya itu lebih dari 20 dan kurang dari 50. Kurang dari 50. Jadi logikanya itu kalau salah itu ada di kondisi jarak menengah itu lampu kedua ada dua lampu yang bakal hidup. LED satu hidup, LED dua hidup. Dan untuk buzzer itu dia bakal berbunyi tapi berbunyi itu masih bunyi kecil. Jadi lampu LED dua LED hidup serta buzzer itu bakal hidup juga tapi kecil. Dan pada kondisi terakhir ini kondisi dekat atau kurang dari sama dengan 20 maka semua LED itu akan hidup, LED jauh, LED 1, 2, 3 itu hidup, serta buzzernya itu akan berbunyi sangat besar. Ya, seperti itu. Nah, ini terdapat uh, da- codingan untuk kirim data ke server, ada WiFi client, HTTP tadi. Terus, nah ini terdapat yang bakal dicetak di datanya, data jarak, terus kondisi, type. Nah, terus kalau di serial printnya, misal ini bisa data berhasil dikirim ke database, maka dia bakal keluar data terkirim ke server. Kalau sama gagal, dia bakal gagal kirim data. Seperti itu, ini TPN dan ini ada delaynya 2000, sekitar 2000 millisecond. Dan itu mungkin untuk penjelasan dari kode Arduino. Selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan dari kode kode PHP-nya. Oke, sekarang kita akan jelaskan untuk kode dari PHP-nya. Jadi di PHP ini ada tiga file yang digunakan atau tiga yang digunakan. Jadi untuk pertama itu kita akan menjelaskan untuk bagian simpannya dulu. Oke, jadi di kanan atas nih baris-baris awal terdapat ada sebuah fungsi yang ada server name, username, password dan DB name. Jadi ya seperti yang kita tahu untuk server name itu ya pasti localhost. Kemudian username itu ya defaultnya root MySQL. Kemudian password itu kosong. Terus untuk database, nama database itu kita menggunakan nama IoT Parkir. Terus ada Cornell, MySQL, server name, dan lain-lain. Jadi di sini buat objek MySQL untuk koneksi ke MySQL pakai data di atas. Nah, kalau gagal connect, connect error, jadi program itu bakal ngebuat atau menghentikan program lewat fungsi die dan akan menampilkan fungsi error connected toilet. Terus bawahnya itu ada sebuah apa ya kayak ada fungsi iset ini ngecek data tuh apakah dari jarak dan kondisi yang dikirim lewat pos itu berhasil apa enggak. Nah, di mana data itu dikirim dari dari rangkaian tadi ESP826 tadi jarak terus kondisi. Nah, kemudian sini terdapat fungsi untuk menyimpan datanya. Jadi jarak tuh simpan ke ini jarak, ini kondisi ke kondisi. Nah, kemudian terdapat SQL insert to. Jadi di sini sebagai memasukkan data tersebut yang udah dia dapat ke tabel namanya log parkir. Log underscore parkir. Jadi ada kolom jarak, ada kolom kondisi. Jadi jaraknya berapa, terus kondisinya apa nih? Jauh, sedang, atau dekat. Nah, kemudian dapat ada eksekusi dari SQL. Jadi kalau data itu berhasil diambil terus disimpan tuh berhasil, maka akan keluar output data berhasil disimpan. Kalau enggak ya gagal gitu. Nah, terus ini dapat fungsi untuk menutup koneksi ke SQL setelah selesai. Nah, lanjut untuk ke
indeks di dot PHP. Jadi tadi kan kode untuk nyimpen data tadi. Nah, kalau ini digunain untuk eh, memvisualisasikan dalam bentuk grafik dan tabel. Jadi grafik itu seberapa ya ntar akan saya jelaskan ketika mendemo. Jadi ini untuk visualisasi dari data yang didapat dari rangkaiannya. Dan ini kan ada banyak, jadi saya akan menjelaskan per section saja. Oke, jadi sama di sini ada di kelas dulu untuk hostname, localhost, username, root, password, dan database. Dan di sini dapat ada rangka HTML yang mana di sini kita gunakan untuk mendesain, membuat kerangka dari websitenya. Kan ini kan jatuhnya visualisasi ya. Dia harus pakai HTML sama dari CSS. Ini ada template-nya, doctype, HTML, lang, head. Terus ini ada title-nya, monitoring popularity. Dan di sini ada script-nya, ini untuk script JS-nya, JavaScript. Oh enggak, ini buat ini bukan JavaScript ya. Jadi ini sebuah CDN buat bikin grafiknya gitu. Sorry, sorry. Jadi ini bukan mengimport JavaScript, tapi ini mengimport semacam CDN untuk grafiknya. Oke, selanjutnya itu ada style. Jadi ya ini untuk style ini sebuah eh, kode untuk memvisualisasikan kerangka dari HTML. Jadi kalau HTML kan itu kan ya ya ada gitu doang. Kalau ada yang style tuh ya udah kita diperbagus gitu, berbagus, dipercantik agar visualisasinya itu enak dilihat, untuk mengerti dan enak untuk dilihat. Ini ada bodinya, ada head 2 LED, kemudian ada canvas, table. Nah, ini masuk ke ini ya. Ini kan ada head H2-nya atau headline 2 yang monitoring jarak dan durasi parkir. Kemudian ini masuk ke kelasnya. Satu untuk jauh, dua sedang, tiga untuk dekat. Nah, di sini terdapat grafiknya. Atau di sini digunain my chart. Tinggi itu 100. Nah, ini ada tabel riwayat, yang mana tabel riwayat ini mencakup tabel-tabel yang real time itu update. Jadi tabel itu ada jaraknya, ada kondisinya, terus ada waktunya. Jadi ya bedanya ada grafik, ada yang berbentuk grafik, ada yang berbentuk tabel. Ada waktu, jarak dan kondisi. Jadi terdapat fungsi script. Ya ini untuk singkatnya untuk visualisasi dari grafik. Nah ini ada fungsi untuk update data. Jadi kita tuh nggak perlu refresh terus buat update data. Jadi ketika kita konekin rangkaiannya itu otomatis bakal update. Jadi ya grafik itu bakal naik turun sesuai kondisi yang kita laku, yang kondisi sesuai dengan kondisi dari alatnya atau rangkaiannya. Ini ada fungsi untuk update datanya, update chart, LD dan tabelnya. Dan ada fungsi LED-nya tadi yang sesuai dengan codingan di Arduino. Ini untuk update tabelnya. Dan ini bakal update tuh tiap detiknya. Jadi ya dia bakal update tuh selama tiap detik. Delay 2 detik. Seperti itu. Nah, kemudian kita bakal masuk ke file gets.php. Nah, singkatnya file
Gets.php ini digunakan untuk tadi update data itu secara real time. Karena kan tadi sebenarnya belum ada file ini. Nah, itu dia masih butuh refreshnya tuh ya di refresh terus kalau mau update. Jadi nggak real time, nggak. Jadi harus kita refresh baru diupdate. Sedangkan kalau misalnya kita udah pakai tadi ada tambahan kode terus ada file tambahan itu ya udah buat kita tuh tinggal diem aja, tinggal ubah kondisi dari rangkaiannya itu bakal berubah sendiri naik naik turun grafiknya dan tabel itu bakal bertambah. Nah, ini dia ngambil data dari database lo parkir yang terbaru. Oh. Dia bakal ngeloop ada file tiap baris hasil query terus simbang ke array data. Ya, mungkin terus untuk update data update data terus menerus. Oke, mungkin tuh untuk sekian untuk penjelasan codingannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk rangkaian IoT-nya. Oke, jadi di sini udah sama rangkaian. Jadi ini rangkaian langsung saya koneksiin aja karena memang ya mau langsung akan saya langsung jelaskan juga atau mendemokan juga biar langsung jelas. Jadi di sini terdapat beberapa komponen penyusunnya itu ada ya ultrasonic, ada buzzer, ada LED, kabel jumper, terus sama USB sama ya ini breadboard dan kabel USB. Nah, jadi sama kayak pin-pin tadi yang udah jelasin di kode Arduino. Ya untuk pin LED buzzer tuh pakai pin D7, ini nyambung ke D7. Untuk ultrasonicnya itu TRAG sama Echo itu D5 D6. Aduh. Untuk LED-nya itu makan D1, D2, D3. Jadi yang nyala nih yang nyala ini pin maksudnya LED jauh, yang tengah itu LED dekat dan sebelah yang paling kanan ini LED dekat. Dan ini itu ya perkabelan yang kalau oh ya untuk VCC dari ultrasonic itu nyambung ke view dan sisanya itu nyambung ke ground masing-masing. Ya mungkin seperti itu dan mungkin saya akan langsung mendemonstrasikan di rangkaian terlebih dan nanti akan didemonstrasikan bersama databasenya. Aduh ini nyala terus. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, jika jaraknya itu lebih dari 50 cm itu hanya LED pertama itu akan hidup, namun buzzernya tidak akan hidup karena saya atur memang logikanya seperti itu. Jadi cuman LED-nya aja yang hidup. Nih, ini kan jaraknya nih saya anuin juga ke atas, jadi jaraknya harusnya lebih dari 50 cm. Coba kita lihat ke serial monitornya. Nah ini jaraknya itu nah 117 lebih dari 50 dan ini juga ada data terkirim ke server. Nah seperti itu untuk jarak jauh. Nah sekarang untuk jarak yang menengah. Nah kalau untuk jarak menengah itu lampu LED-nya ada dua yang hidup, LED jauh sama LED sedang. Dan suara buzzer juga itu dia mulai bunyi tapi ya masih dalam frekuensi yang kecil. Ini jaraknya itu ada di 24 cm. Ya segitu. Dan sekarang ke kondisi terakhir, kondisi jarak dekat. Kita coba anuin tangan ke dompet aja. Nah ini jika kondisi dekat atau kondisi ketiga, yang mana lampu LED itu akan menyala semua tiga-tiganya, LED jauh, sedang dan dekat.
dan buzzer juga akan berbunyi sangat besar. Dan ini jaraknya itu sebesar 5 cm saja. Jadi ya itu tadi. Di bawah 20 tuh dia akan ini dekat. Oke, mungkin sekian untuk rangkaian dan demonstrasi alatnya. Sekarang kita akan langsung ke visualisasi datanya. Oke teman-teman, jadi ini sudah masuk ke database terlebih dahulu kita ya. Nah jadi ini ya tadi seperti yang dijelasin di kode, ini ada database namanya IT Parkir dan ini namanya tabel log parkir. Jadi ya ini data sudah masuk sebenarnya, ini udah nyampe 500-an data. Ya ini mungkin kayak harus coba kita refresh dulu. Harus. Aduh. Nah ini sebenarnya ya sebenarnya udah lebih dari 500. Cuman karena memang keterbatasan, ya ini karena memang banyak ya, lebih dari 1000 mungkin. Jadi ada ini yang penting di sini sudah terbukti tercatat. Nih ada ininya ID-nya, terus ada jaraknya nih 200 cm ini ketika jauh. Ini ada yang ketika deket, ada yang sedang, nah, sedang nih. Nggak ada kayaknya. Ya, oh ini sedang nih 20 ke atas. Dia ini tercatat dalam database localhost PHP PHP My Admin. Dan kemudian saya akan lanjut ke ini monitoring. Nah, ini kelihatan belum ya? Nah, teman-teman, jadi ini merupakan visualisasi ya. Di sini ada monitoring jarak dan kondisi parkir. Ini ada, nah ini kondisi lampu. Jadi dia ini bakal nyesuaiin. Ini kan kita lagi, nih sekalian saya tunjukin saja alatnya. Nih, ini kan lagi jauh nih. Tuh, dia apa sih namanya? Datanya akan bergerak terus. Ini masih jauh kan, karena memang yang jauh itu cuma satu yang hidup, LD1 dan ini. Nih, dia update secara real time. Ada berapa ini? Coba kita lihat tabel ya. 207, 277, ya, kali mana tiba-tiba. Nah, mungkin kita coba ke jarak sedang ya. Nah, aduh, yang jarak sedang ya. Nah, kurvanya atau grafik itu bakal update terus real time dan ada indikator lampunya sesuai dari kerangkanya. Jadi kalau misalnya jarak yang menengah ya lampunya hidup dua gitu. Nih, dia auto update. Dia ada di sedang yang tadi kita nuin. Coba ke sini lagi. Nah, ini update lagi nih, sedang dia. Dia jadi untuk tabelnya itu update real time, grafik juga update real time dan indikator kondisi juga update secara real time. Dia dua nih. Nah, coba kita ke jarak dekat. Nah, ini jarak dekat nih. Tuh, indikator itu ya tiga-tiga yang hidup sesuai dengan rangkaian. Dan untuk grafiknya juga itu ada di kurva rendah atau kurva eh, ya pokoknya kalau misalnya semakin dia rendah itu semakin dekat, semakin ke atas semakin jauh. Nah diberi naikkan karena saya lepas tangannya ini saya coba anukan lagi ke jarak dekat. Nah ya itu dia jaraknya dekat, sudah dekat ya. Itu ini di jauh lagi ya, ini secara simpel ya. Ini eh database-nya itu disimpan, tadi disimpan, diambil, terus dia visualisasiin, dan itu update secara real time, mulai dari indikator lampunya sampai dengan kurva dan tabel. Oke. Oke, mungkin sekian saja penjelasan serta pendemonstrasian rangkaian IoT sistem pendeteksi jarak sistem parkir yang terintegrasi database.
Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.